Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Reptil Syndicate. Jadi di video kali ini saya akan jawab pertanyaan Q&A dari kalian yang udah kalian kirim di Instagramku ya. Ini bakal aku jawab satu persatu. Pertanyaannya lumayan banyak ya, cuman saya usahakan akan jawab semua pertanyaannya. Oke, kita bakal jawab pertanyaan kalian mulai dari yang paling bawah. Kita dari paling bawah. Pertama ada Yoga Atma. Bang, iguana ukuran 45-50 cm kalau ditaruh di outdoor malam-malam kedinginan enggak? Ini bisa disesuaikan dengan tempat kalian masing-masing ya, karena suhu tiap daerah kan beda-beda ya. Kalau seumpama emang kalian rasa itu terlalu dingin, ya kalian bisa taruh di dalam rumah, di indoor atau dikasih lampu penghangat. Ada emang tempat-tempat yang biasanya kalau malam bisa sampai 21 derajat, itu emang bahaya ke iguananya ya. Biasanya bisa bikin males makan. Iguana butuhnya lebih hangat, kalau makin hangat makin bagus. Saya aja di sini kalau malam kadang tak kasih lampu. Itu buat nambah nafsu makan iguana sendiri. Jadi kalian sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Kita kan tahu iguana sampai berapa derajat gitu minimalnya. Kalau bisa sih di atas 25 ya. Di atas 25 masih aman ya. Oke, selanjutnya ada dari Deka Aditya Wahyu. Mulai keep reptil dari tahun berapa? Nah, kalau keep reptil aku ini dari tahun 2015 kalau nggak salah. Dulu malah reptil pertamaku itu ular ya, ular molurus itu sama retik, ada kecil-kecil. Tapi nggak lama sih, soalnya dimarahin sama mertua. Itu mulai keep reptil. Terus selanjutnya ada Krishna Exotic, nggak kelihatan namanya. Maaf. Pertanyaannya, Bang, saya punya iguana minus ekor sama kukunya hilang satu, tapi super duper merah warnanya. Ini pertanyaannya di mana? Ya, itu aja, cuma gitu aja. Nggak ada pertanyaan. Oke, selanjutnya ada di Rico Ciro. Kita baca dulu ya. Bikin video YouTube cara-cara mengawali piara atau ternak iguana sekalian ilustrasinya. Ini Q&A mas. Kalau Q&A itu pertanyaan ya, usahakan ya. Kalau kayak gini bukan pertanyaan, saya nggak bisa jawab dong. Lanjutnya ada dari min_nas. Kita baca, grebek semua kandang Reptil Syndicate. Kalau kita bikin grebek itu di kandang orang ya. Kalau kandang sendiri kan namanya bukan grebek, nah, namanya room tour ya kan, room tour. Oke, lanjutnya dari siapa ini namanya, lupa aku. Y Purnama 1122. Kita baca, kenapa sih Om Iguana saya belum mau ngeluarin telur padahal udah sering ngegali-gali. Ya kalau iguana mau bertelur tuh kelihatan teman-teman, perutnya udah ada telur-telurnya itu bulat-bulat itu. Jadi dia kalau gali-gali itu dia mau bertelur. Tapi nggak selalu kalau iguana gali-gali itu mau bertelur. Jangan-jangan dia stres cuma nyangkar-nyangkar tanah, itu juga bisa kan. Oke, selanjutnya ada Febri DHRYN pokoknya ya. Kita mau baca ini pertanyaannya ya. Kalau jemur iguana seminggu 2 kali boleh nggak bang? Atau wajib tiap hari? Soal tahu sendiri pelajar kayak gimana. Kalau jemur iguana itu teman-teman yang kerja kantoran itu malah seminggu sekali. Kita kan bilang bagusnya tiap hari kan ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan sendiri. Kalau kalian bisanya satu hari dalam seminggu, kalian bisa bantu pakai lampu solar glow, atau kalian taruh kandangnya di semi outdoor. Semi outdoor itu misalnya kalau pagi sampai siang kena panas, terus ada tempat berteduhnya, terus nanti kalau sore tempatnya redup gitu, biasanya ditaruh di teras. Itu sih buat ngakalin aja teman-teman. Ya, jadi iguana ini tetap dapat suplai UVB yang bagus. Oke, next dari nat_nut_, kita baca.
Apakah faktor kandang berpengaruh ke pertumbuhan iguana agar cepat besar? Pengaruh banget. Kita udah bahas ya kayaknya di apa namanya, kurangan kelebihan kandang, suhu, terus tempatnya kandang itu di mana, terus kenyamanannya dia, itu ngaruh banget sih untuk pertumbuhan iguana. Misalnya dari rcs.nation, kita baca pertanyaannya. Mas breeder, boleh tahu nggak inkubatornya pakai apa? Saya juga mau ngebreed. Makasih. Inkubator udah saya sering bahas loh ya. Kita bikin video udah beberapa kali ya. Waktu iguana menetas, waktu naruh telur di inkubator. Itu banyak kok apa namanya yang sudah saya video di YouTube. Coba ada dicari, nanti ada kok. Inkubatorku ya pakai showcase itu, kulkas yang depannya kaca itu teman-teman. Udah dimodifikasi sedemikian rupa. Selanjutnya dari Dawam. Saya ganteng ya bang? Ya ganteng-ganteng cowok soalnya. Ntar dibilang cantik malah marah kan saya kalau cowok. Misalnya dari Aska 30, salmon cocok di outdoor nggak? Aku belum tahu betul sih kalau kersitnya salmon, soalnya aku nggak terlalu suka sama salmon ya. Cuman rata-rata kalau teman-teman melihara salmon ya cukup pakai terrarium, ada lampunya, udah gitu aja. Asal nggak stres sih, semua di outdoor juga bagus. Namanya hewan liar asalnya kan pasti dulunya juga outdoor ya. Jadi dia pasti lebih sukanya aslinya di outdoor sebenarnya. Cuman kita lihat lingkungannya aja gimana. Selanjutnya ada dari Apis Ditya, cara biar iguana cepat besar. Kalau pelihara iguana itu orang sabar ya, nggak bisa kelihatan besarnya langsung cepat gitu ya. Jadi emang untuk menuju ke umur juvenile itu lama banget. Jadi umur 0 sampai setahun itu pertumbuhannya lamban banget. Nanti kalau udah di atasnya itu nggak kerasa udah gede tiba-tiba. Kayak gitu kalau iguana. Jadi kalau masih di bawah 6 bulan itu kok kecil terus, gak nambah-nambah. Sebenarnya itu juga nambah, cuman kita aja karena kita melihara jadi nggak kelihatan itu pertumbuhannya. Nah, kalau cara cepat biar besar ya asal makanannya rutin, terus kandangnya diusahakan hangat gitu aja ya. Itu lebih cepat besar kok. Aku udah coba dulu bedakan 2 kandang, pakai box kontainer sama ya. Yang satu tak taruh lampu, lampu itu aku nyalakan 4 jam. 4 jam itu waktu ngasih makan. Jadi makannya aku buat 2 kali yang tak lampu itu. Jadi habis jemur pagi, siangnya tak kasih makan sekitar jam 11-an, kan saya jemur jam 12, jam 10-an ya. Jam 11 tak kasih makan, terus tak jemur, habis dijemur maksudnya jam 10 tak jemur, terus jam 11 tak kasih makan. Udah kan di kandang kan di dalam, terus jam 6 sore itu tak kasih makan lagi sambil di lampu 4 jam gitu. Cepat besar, dia lebih cepat besar. Soalnya makan 2 kali dan pencernaannya juga lancar kalau hangat kandangnya. Selanjutnya ada dari siapa nih selanjutnya? Agung P39. Masalah iguana jantan yang developnya pendek kayak iguana betina. Ini gimana maksudnya? Kalau pertanyaan ya, kalau emang ada nggak iguana jantan yang developnya pendek? Emang ada beberapa, terutama yang model-model Kolombia ya, emang itu developnya lebih pendek. Beberapa kali teman-teman itu salah prediksi karena dipikir develop pendek itu selalu betina, ternyata jantan. Jadi kalau develop itu belum tentu menggambarkan seks, jangan terlalu dijadikan patokan ya. Kalau hemipenis itu udah pasti. Selanjutnya ada dari Ayub KS. Bang iguana saya kenapa ini? Kok enggak apa? Bang iguana saya kok nggak besar-besar, kenapa padahal setiap hari pagi dijemur? Ya itu proses menuju besar ya. Pasti ada pertumbuhan, cuman kalau pertumbuhan kan beda-beda. Kayak orang kan ada yang tinggi gede kan ya, ada yang nggak bisa tinggi sih. Genetiknya bilang aja nggak terlalu tinggi aja lah. Jadi emang kayak gitu ya, pertumbuhan iguana juga beda-beda ya, meskipun dia itu satu kelat itu ada yang cepat besar bongsor, ada yang nggak cepat besar gitu, ada gitu memang ya, namanya juga makhluk hidup ya.
Kalau pengen cepat besar ya asal kita nggak jangan terlalu buru ukuran lah, kita buru sehatnya dulu aja lah. Yang penting itu dia makan mau, terus buang air besar lancar, nggak stres. Kita jemur udah usaha rutin, nanti semua bakal indah pada waktunya gitu. Oke, selanjutnya dari Raffi Ezar 1. Ini pertanyaan bagus nih. Pernah pelihara hewan apa aja selain iguana? Pertama hewan yang saya pelihara kucing, pasti itu di rumah sejak kecil saya kucing. Terus kalau pas peliharaan yang dibilang eksotik atau liar ya, pertama itu dulu musang. Saya dulu ikut komunitas musang kan juga musang akar, musang pandan gitu. Terus ada yang kayak pokok eksotik apa namanya teman-temannya musang itulah, otter, terus apa itu garangan gitu-gitulah. Terus baru pindah ke reptil gitu. Terus selanjutnya dari Faiza Jafar. Apa sih beda wadah inkubasi iguana yang dikedapin sama diberi lubang sirkulasi? Sebenarnya kalau saya itu tak beri lubang sirkulasi 2 kecil-kecil itu ya, itu juga nggak terlalu kok pengaruh kok. Tapi kalau emang saya mikirnya emang namanya makhluk hidup ya itu ada sirkulasi pernapasan ya, meskipun telur itu ternyata juga dia butuh oksigen, dia juga bernapas karena di telur itu ada pori-pori yang sangat kecil, itu tempat bertukar udara oksigen gitu. Jadi embrio di dalam itu juga bernapas teman-teman, nggak kayak apa namanya, nggak kayak yang dipikirkan kalau kita harus kedap udara gitu. Cuman karena mungkin jumlah oksigen yang dibutuhkan sedikit, jadi kalau dalam satu apa namanya menurut saya satu inkubator saya yang besar itu udah cukup lah. Nanti kita kan seminggu sekali juga membuka kan, ngecek, nanti juga ada sirkulasi udara ganti gitu. Kalau teman-teman mungkin ada yang berhasil tanpa lubang kecil itu juga nggak masalah kok. Yang penting saya itu apa namanya, asalkan ada lubangnya itu saya masih bisa baik-baik saja iguananya nggak apa-apa. Jadi sesuaikan dengan pengalaman aja ya. Terus apa lagi nih? Dari Mandana Puja. Bang jual BP. Kita kalau BP masih project ya, mau breeding ya. Jadi belum ada yang dijual. Itu BP saya masih kecil-kecil juga kok. Itu buat next project selain iguana ya, buat sampingan apa ya. Ya biar nggak bosan lah. Jadi kita project yang lain. Termasuk gecko. Mungkin nanti termasuk yang lain-lain. Mungkin ada yang saran mau nambah bang breeding ini. Kalau kita pikirkan kita cocok antara investasi yang dikeluarkan, terus antara pendapatannya sama apa namanya, ya asal ada timbal baliknya lah. Kita jangan breeding itu ngoyo breeding tapi nggak ada hasilnya gitu loh. Soalnya kan semua itu tujuannya untuk produk ya teman-teman gitu. Jadi jangan ngoyo breeding padahal hasilnya nggak ada gitu loh. Nanti malah bosen lah nggak ada hasilnya gitu. Selanjutnya dari Farel ZZ. Apakah kandang berpengaruh dengan pertumbuhan iguana? Ya, tadi sudah tanyakan. Sangat berpengaruh. Selanjutnya dari Zaki Zakwan. Gejala MBD pada iguana ciri-cirinya apa MBD itu metabolic bone disease itu ya. Rata-rata kalau gejala MBD ini biasanya itu di rahang. Itu kalau teman-teman mungkin gini ya, ada kemarin ada debat gitu, ada yang iguana rahangnya itu bengkak kanan kiri, ada yang bilang itu abses, ada yang bilang itu MBD. Tapi kalau menurut saya kalau memang rahangnya itu berbentuk langsung bulat bawahnya gitu, terus kanan kiri itu dia itu simetris, itu bisa jadi MBD karena dia tulangnya itu kekurangan kalsium sehingga bentuknya itu jadi nggak karu-karuan gitu. Beda sama abses. Kalau abses itu bengkak gitu, terus dalamnya ada nanah kayak orang itu, kalau orang itu kayak bisulan gitu loh teman-teman. Jadi dia bengkak satu tempat gitu. Kalau MBD itu kayak gitu. Jadi MBD itu biasanya ciri-ciri pertamanya itu di rahang bawah masuk ke dalam. Kalau nggak gitu, kadang kaki itu tiba-tiba sempleh gitu.
nggak tahu kan, tiba-tiba iguananya nggak apa, tiba-tiba kakinya lumpuh sebelah, tiba-tiba terus menjalar ke yang lain gitu. Itu juga bisa dikatakan ciri-ciri MBD. Nanti kalau udah parah, semakin lama nggak kena kekurangan vitamin D kan, itu jadi keris itu. Badannya itu mulai ada lekungan. Biasanya punggung kan kalau dipegang gini kan rapi gini ya, lurus gitu. Dimulai ada lengkungan gini. Nah, biasanya gini. Terus nanti baru bengkok kanan kirinya, terus ekor. Itulah MBD. Jadi kalau bisa teman-teman cukupi apa yang dibutuhkan iguana. Kalau kalian sebelum melihara kalian memang nggak bisa nyukupi, ya jangan pelihara dong, kasihan. Selanjutnya dari Darnis Saleh. Oh, nanti bakal tak bahas ya MBD ya. Nanti bakal tak bahas khusus video MBD insya Allah. Selanjutnya dari Darnis Saleh. Gimana mas caranya biar iguana perutnya nggak kempes? Padahal udah dikasih makan tetap aja kempes. Kalau iguana itu gendut enggaknya itu jangan dilihat dari perutnya ya. Jadi dia itu sehat enggaknya kan dibilang orang ini iguana perutnya kurus ini enggak. Kalau kurusnya iguana itu reptil itu di pangkal ekor teman-teman. Jadi kalau pangkal ekor kelihatannya udah gemuk itu. Kalau perut itu isinya cuma makanan sama kotoran. Jadi dia makan gemuk. Terus kalau udah buang air ya kempes ya biasa. Apalagi ukuran di bawah 60 itu. Kalau udah buang air ya pasti kelihatan kurus. Tapi jangan dilihat dari situnya. Kalau mau lihat iguana sehat ya dari pangkal ekor. Tanya dari Pledis. Banyak kali pertanyaannya. Ada red iguana calon indukan nggak om yang usia juve? Ini jualan namanya. Kalau mau tanya-tanya stok itu di WA aja ya. Selanjutnya dari Blue Wiwi. Dari kapan mulai pelihara iguana sampai bisa breeding om? Pelihara iguana baru akhir 2015 kalau nggak salah ya. Saya belum lama pelihara iguana. Breeding pertama tahun 2017 awal, insya Allah kalau nggak salah tahun 2017 lah. Bule Wiwi namanya. Lanjutnya dari Pamungkas _99. Prospek iguana kedepannya gimana bang? Baik dari segi bisnis atau hobi. Kalau kalian bilang ya prospek iguana itu gimana? Jadi kita lihat apa yang kita mau produksi gitu loh. Kalau memang kita mau carinya ke prospek bisnis, ya kita harus mengikuti apa yang sedang jadi tren, apa yang akan sedang dicari orang di saat ini dan di kemudian hari ya. Jadi untuk misalnya gini deh, kalian mau breeding tahun ini kan udah misalnya green yang biasa itu udah murah-murah banget. Terus tahun ini kalian baru mulai breeding green yang biasa, mulai dari baby pula kan. Kalian mau breeding, sementara siapnya breeding mungkin produksi 3 tahun atau 4 tahun kemudian. Terus kan harganya pasti kan makin turun ya, karena iguana kan makin banyak yang breeding. Nah, jadi kalian harus pikirkan, kalau cuma buat hobi, kalian nggak apa-apa, kalian breeding terserah, itu karena namanya hobi. Tapi kalau kalian tujuannya untuk bisnis, ya kalian harus mikir dong, kedepannya ini prospeknya gimana. Kalau kalian mainnya mulai sekarang, ya usahakan yang mob. Misalnya minimal lah blue atau albino untuk breeding ya. Kalau main kalian red atau green, usahakan yang kualitas, karena orang nanti pasti bakal beli red atau green yang berkualitas, tujuannya untuk kontes kayak gitulah teman-teman. Jadi kalau mau breeding ya kita harus selektif. Makanya saya masih breeding red dan green kan, tapi kita selektif, nggak asal-asal red atau green gitu ya. Itu kalau prospeknya masih bagus sih. Tapi kalian harus mengikuti pasar, ikuti permintaan pasar. Kalau untuk bisnis, kalau untuk hobi ya it's hobi ya. Kalian nggak bisa disalahkan mau breeding apa aja gitu loh, kan namanya hobi.